Saya Akbar. Menurut saya, pendidikan merupakan kekuatan dan jembatan yang menghubungkan masa depan. Saya Alea, dan saya percaya terkadang risiko memang perlu diambil untuk mencapai kesuksesan. Saya Genta. Bagi saya, keterbatasan tidak selalu berarti kemunduran dan penyebab kegagalan. Saya Jelita, dan saya yakin hidup bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi soal mau atau tidak mau. Khairul Apandi merupakan mahasiswa jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknik Energi, Politeknik Negeri Sriwijaya. Awal ketertarikan beliau dalam bidang kimia dimulai dari bangku sekolah menengah atas. Menurutnya, kimia merupakan pelajaran yang paling menarik. Selain itu, alasan pemilihan program studi teknik energi berlatar belakang banyaknya peluang karir yang dapat diakses, terutama di Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah mencetak banyak lulusan yang berhasil. Di awal perkuliahan, Khairul Apandi memutuskan untuk fokus ke bidang akademik sebagai langkah awal memahami potensi diri untuk memulai eksplorasi melalui kegiatan kemahasiswaan yang diikutinya. Oke, untuk pengalaman sendiri ya, di awal masa perkuliahan itu di semester 1, kakak fokus untuk mencari tahu tentang seberapa padat pelajaran dan juga seberapa sulit untuk mengikuti mata kuliah untuk satu semester. Oleh karena itu, untuk semester 1 itu kakak terfokus untuk di bidang akademik terlebih dahulu. Lalu kemudian semester 2, karena kakak rasa banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan, itulah kakak mulai explore untuk berkegiatan di luar, yaitu ikut unit kegiatan mahasiswa riset dan sains atau UKM Mars di Polsri. Awalnya itu menjadi staf di Departemen Ristek karena kakak memang minatnya di riset dan teknologi. Sebagai mahasiswa yang aktif dan berprestasi, tentunya tidak selalu melewati kemudahan. Tantangan demi tantangan harus beliau hadapi dengan tangguh dan tekad yang kuat. Terutama di dunia perkuliahan sempat memberikan momen yang paling membuat beliau terpukul, dikarenakan tingginya biaya uang kuliah tunggal yang didapatkan dengan kondisi mahasiswa prasejahtera. Kakak dari keluarga prasejahtera. Untuk SMA-nya sendiri kakak dari SMA Sumsel, yang mana memang SMA yang diperuntukkan untuk siswa prasejahtera. Tetapi yang anehnya di antara semua teman kakak satu angkatan itu cuma kakak yang tidak dapat KIP kuliah di Politeknik Sriwijaya ini. Nah itu kemarin cukup menjadi pukulan berat karena kakak mendapatkan UKT itu 7 juta di awal masuk perkuliahan. Dan itu sungguh menurut kakak jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan teman-teman kakak yang dapat KIP kuliah ataupun yang kuliah tetapi UKT-nya itu hanya 500.000 kebanyakan kan. Itu yang membuat kakak hampir mengurungkan diri untuk mendaftar di Poltek dan juga mencari universitas lain. Tetapi ayah kakak bilang kalau misalnya kalau kamu memang pengen di jurusan itu, kalau kamu memang pengen mengembangkan diri di bidang tersebut, kamu tinggal pilih aja. Untuk biaya ataupun uang nanti itu bisa dicari, bisa diusahakan oleh keluarga. Dan itulah yang kakak percayai sehingga kakak hanya melakukan yang terbaik aja di kampus sehingga bisa membantu dan juga membanggakan keluarga yang ibaratnya sudah mengusahakan diri semaksimal mungkin untuk kakak bisa tetap berkuliah. Mungkin itulah fase terberat di awal-awal kakak sebegitunya mencari uang tambahan mulai dari ngajar les dan juga ngikut-ngikut kegiatan lomba untuk bisa mendapatkan uang ataupun pendanaan supaya bisa membantu membayar kuliah. Dari banyaknya lika-liku perjalanan dan tantangan yang dihadapi, tentunya ada banyak kegiatan yang turut mewarnai kehidupan dari sosok Khairul Apandi sebagai seorang mahasiswa berprestasi. Beliau juga aktif mengikuti kepanitiaan dalam acara yang dilaksanakan UKM Mars dan juga rajin mengikuti perlombaan di mana salah satunya mendapatkan pendanaan atau insentif yang sangat membantu beliau dalam pembayaran biaya UKT. Hingga pada akhirnya beliau menemukan kesempatan emas yaitu pendaftaran program ISMA ke luar negeri. Momennya itu adalah ketika kakak ikut kegiatan-kegiatan di UKM Mars.
Karena di UKMRS itu banyak membuka peluang terutama dalam informasi tentang lomba-lomba, di mana di situ kakak mulai ikut banyak kegiatan, jadi mulai aktif di kepanitiaan ataupun ikut lomba-lomba yang di tingkat nasional, di mana kebanyakan dari lomba tersebut mendapatkan pendanaan ataupun insentif, sehingga itu bisa membantu kakak untuk mendapatkan uang tambahan untuk biaya UKT. Setelah dari UKM Mars, kakak selanjutnya explore terlebih dahulu untuk kegiatan-kegiatan lain di luar, sampai ketika kakak mendapatkan informasi tentang pendaftaran program ISMA, yaitu program beasiswa di luar negeri untuk 1 semester, di mana di situ kakak mulai ingin mendaftar dan mencoba mengembangkan diri lebih lanjut di bidang tersebut, karena kakak yakin dengan usaha dan juga prestasi yang kakak punya selama ini itu bisa menunjang agar bisa lulus di dalam program tersebut. Rangkaian pendaftaran kegiatan ISMA mulai beliau ikuti sejak bulan Februari tahun 2024. Dengan melewati rangkaian proses, tentunya beliau sudah memiliki dasar bahasa Inggris sejak bangku sekolah di SMA Sumatera Selatan. Oke, untuk ISMA sendiri itu yang pertama itu sebenarnya kakak mendaftar itu mengetahui sebatas mana kemampuan kakak selama ini, terutama di bidang bahasa Inggris. Pertama itu ada proses dokumentasi yang mana kita harus mengisi seluruh kelengkapan dokumen, mulai dari nilai sertifikat bahasa Inggris, terus kita juga harus mengisi esai, lalu nilai-nilai kita selama di perkuliahan. Nah, untuk selanjutnya itu setelah lolos di tahap dokumen, esai kakak terpilih menjadi salah satu esai yang bagus untuk dilanjutkan di tahap wawancara. Tibalah pada saat tahap wawancara, kakak diwawancarai mengenai berbagai hal tentang esai kakak ataupun tentang kepribadian kakak. Disitulah pewawancaranya banyak mempertanyakan hal-hal yang dapat menunjang kakak untuk bisa kuliah di luar negeri. Dari situ ternyata alhamdulillah bisa terpilih menjadi salah satu awardee dari ISMA di tahun 2024, yang mana kakak adalah satu-satunya awardee yang berasal dari jurusan teknik kimia. Mendapatkan kesempatan berkuliah di kota Toronto, Kanada, tentunya tidak membuat Khairul Apandi lupa akan Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberikan banyak dukungan pada proses lomba, membantu kelengkapan persyaratan, hingga keberangkatan beliau dengan aman dan lancar. Dukungan dari dosen juga memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa dalam menghadapi tantangan pendidikan yang ada. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki membuat Khairul Apandi menjadi sosok yang luar biasa, terutama selama berkuliah di Kanada, memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan pola pikir dan cara pandang yang lebih maju, dengan tak hanya memandang pendidikan sebagai dasar mencari karir, tetapi pendidikan jauh berperan penting untuk meningkatkan kapasitas dan value diri. Yang pertama mungkin paling utama itu perubahan pola pikir. Jadi yang awalnya kakak berpikir pendidikan itu hanya untuk karir, tetapi ternyata pendidikan itu lebih dari itu. Pendidikan itu ternyata untuk meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan value diri kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Bukan hanya dalam hal akademik, tetapi lebih baik dalam kepribadian, dalam karakteristik, dan juga menjadi lebih mumpuni untuk mengatur sesuatu. Karena ketika kita sudah belajar ke luar negeri, kita belajar untuk mengetahui berbagai macam orang, berbagai macam sifat, dan juga kita belajar untuk menyesuaikan diri di tempat dengan lingkungan yang baru. Sedangkan untuk perubahan dalam segi akademik sendiri, kakak merasa lebih siap dan juga lebih teratur dalam mengatur waktu untuk berkegiatan ataupun melaksanakan kuliah. Dengan adanya program ISMA ini dan pengalaman kakak berkuliah di luar negeri, itu kita harus benar-benar mengatur waktu yang benar-benar harus teratur, karena di sana itu untuk perkuliahannya itu bisa jadi memiliki berbagai macam jam ya. Jadi mulai dari pagi hingga malam itu kita harus benar-benar mengatur waktu, mulai dari makan, mulai dari kita harus kapan harus berbelanja keluar, dan juga kapan kita harus refreshing. Jadi
dari situlah kakak belajar untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Setelah mendapatkan banyak prestasi, tak membuat perjalanan Khairul Apandi berhenti begitu saja. Beliau berencana untuk memulai karir di bidang energi dan tetap menekuni belajar bahasa Inggris untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di luar negeri. Oke, untuk mahasiswa, terutama mahasiswa yang baru masuk di Politeknik Negeri Sriwijaya, di awal semester itu kalian jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal di luar perkuliahan, karena biasakan dulu diri kalian selama 1 semester itu untuk kuliah. Kalian lihat dulu kapasitas diri kalian, apakah kalian merasa bisa untuk menambah kegiatan yang lebih lanjut, ataupun dengan kegiatan kuliah kalian itu saja kalian sudah merasa keberatan ataupun merasa tidak mampu. Itu sebaiknya kalian pikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ketika kalian sudah merasa ternyata kegiatan perkuliahan saya masih aman dan bisa diisi dengan kegiatan lain, itu kalian bisa untuk mengeksplor mulai dari unit kegiatan mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya atau mengikuti himpunan mahasiswa yang ada di jurusan kalian masing-masing. Karena di sanalah tempat kalian mengembangkan diri, minat bakat kalian. Jadi ikutilah minat bakat kalian sesuai dengan kemampuan diri kalian. Misalnya kalian tertariknya di bidang olahraga, ya kalian ikut UKM olahraga, ataupun kalian tertarik di bidang jurnalistik, kalian ikut UKM BPS. Sesuaikan dengan minat bakat kalian. Jangan pernah ikutan teman, karena ketika kalian ikut-ikutan belum tentu itu cocok dengan diri kalian. Itu pesan untuk kalian dalam berkegiatan di Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, untuk prestasi sendiri itu kalian harus aktif untuk ikut kegiatan lomba dan juga mencari informasi-informasi. Kalian harus aktif mencari dosen ataupun pembimbing yang bisa membantu kalian mengakses informasi tersebut, sehingga kalian bisa dibimbing dan juga bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang akan kalian dapatkan untuk meningkatkan value diri kalian sendiri.